Halo Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dan marilah kita berdoa. Tuhan, betapa bersyukurnya kami sebagai anak-anak-Mu. Setiap hari kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama melalui media informasi yang luar biasa ini. Kami mohon kiranya di dalam perenungan kami hari ini, kembali setiap kami berjumpa dengan Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, serta semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ini pengajar yang luar biasa. Ia memakai kebiasaan-kebiasaan yang berada di masyarakat untuk menggambarkan mengenai karya penyelamatan yang Tuhan Allah kerjakan melalui kehadiran Tuhan Yesus. Salah satunya Tuhan Yesus memakai biji gandum yang sudah mati. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang biji gandum, mungkin sepertinya terlalu jauh dari kehidupan kita, karena kita petani kita tidak terlalu banyak yang menanam gandum ya Bapak Ibu. Kebanyakan menanam padi dan jagung. Dan saya mengambil contoh tentang jagung saja karena itu yang saya alami juga. Bapak Ibu, setiap kali kami tinggal, itu di rumah kami selalu ada tanah kosong. Dan tanah kosong itu tidak dibiarkan kosong melompong begitu saja dan menganggur. Ada saja yang orang tua saya bikin untuk tanah yang kosong itu. Yaitu salah satunya berkebun Bapak Ibu. Menanam tanaman-tanaman apapun, entah itu sirsak, entah itu pepaya, entah itu serai, ya, macam-macam ada, termasuk jagung. Nah, sehingga kami juga terbiasa menanam jagung. Jadi ketika membaca gambaran Tuhan Yesus ini mengenai jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, saya merasa cukup gampang untuk memahaminya, karena memang biji jagung itu Bapak Ibu yang akan kita tanam supaya dia bisa tumbuh lalu menghasilkan jagung, bulir-bulir jagung yang bagus, yang menggemaskan, yang kita rasanya gemas, pingin cepat kita petik untuk kemudian kita rebus atau kita bakar. Itu bijinya itu memang biji dari jagung yang sudah mati Bapak Ibu. Jadi jagung yang tua lalu dikeringkan dulu. Cara dikeringkan itu dijemur di bawah sinar matahari yang panas. Jadi disebut itu biji mati Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh ayah ibu saya dan kami diajak untuk melakukan juga. Jadi kalau kami panen jagung itu pilih yang tua sekali tapi yang bagus. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari yang panas sekali supaya lalu dia menjadi biji yang mati dan kering begitu Bapak Ibu. Nah, nanti pada musim untuk tanam jagung, biji itu yang kami pakai untuk gali tanah, lubangin tanah, terus masukin biji-biji jagung ini. Lalu kemudian nanti beberapa saat kemudian mulai tumbuh tunas kecil gitu. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa biji gandum ini yang mati ini ketika ditanam di tanah baru akan muncul tunas, kemudian akan muncul kehidupan yang berikutnya, yaitu biji gandum. Persis seperti
kita menanam jagung. Biji jagung yang mati ini tanam dulu di dalam tanah, baru kemudian tumbuh, bertunas, memberikan kehidupan yang baru. Ini menggambarkan diri Tuhan Yesus yang ditanam. Kita semua tahu itu ya Bapak Ibu, dikuburkan. Tuhan Yesus yang mati, yang dikuburkan seperti ditanam supaya ada kehidupan. Itu yang saya sebut dengan pengorbanan. Jadi nilai Kristiani yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah kesediaan untuk dikubur atau ditanam atau menjadi korban supaya ada kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus bersedia untuk ditanam, dikubur, menjadi korban dan mengorbankan diri supaya dunia ini memperoleh kehidupan kita dan semua orang yang lain. Maka nilai inilah yang patut kita teladani. Kita juga bersedia mengorbankan diri, berkorban supaya orang lain tertolong. Itulah yang terjadi pada pelayan-pelayan di gereja dan pelayan-pelayan di masyarakat. Orang-orang yang bekerja keras, yang membanting tulang, yang mempertaruhkan dirinya, bahkan nyawanya untuk kebaikan orang lain. Yang mengabdi sedemikian rupa, bahkan kena caci maki, kalau sekarang ini disebut dengan dibully, mendapatkan bullying dari mana-mana. Dia rela berkorban, dia terus bekerja, dia terus mempersembahkan talentanya, kemampuan-kemampuannya, dirinya, dan sesamanya memperoleh kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam masa-masa Prapaskah ini kita diajak untuk menghayati perjalanan hidup Tuhan Yesus, perjalanan sengsaranya, perjalanan pelayanannya, pengorbanannya yang sampai berpuncak di kayu salib, mengorbankan diri untuk kebaikan kita. Demikian kita juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai anggota gereja, pendeta, penatua, aktivis di komisi, di bidang-bidang kepanitiaan, tim-tim tertentu. Kita rela mengorbankan diri, kita mau berkorban, supaya pelayanan-pelayanan kepada jemaat tetap berjalan. Supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membangun iman jemaat, memperkuat iman jemaat, memperkokoh iman jemaat, untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan setiap anggota jemaat dan simpatisan, itu dapat terus berjalan dengan kesediaan kita berkorban. Kalau kita hidup di dunia pemerintahan atau kita bekerja di perusahaan-perusahaan, kita juga rela mengorbankan diri, mengorbankan apa yang kita miliki demi kebaikan pemerintahan di mana kita dipercayakan, dan juga perusahaan yang kita dipercayakan, semuanya untuk kebaikan sesama. Mari Bapak Ibu semangat untuk berkorban seperti Kristus yang telah memberi contoh pengorbanan dirinya bagi kita. Tuhan menolong kita semua, amin. Tuhan, Engkau telah memberikan contoh bagi kami bahwa ketika kami rela berkorban untuk kebaikan sesama, kami tidak rugi apa-apa, bahkan sebaliknya memperoleh kemuliaan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus mengorbankan diri Tuhan di kayu salib, kemuliaan surga diberikan kepada Tuhan Yesus. Bapa berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami juga demikian sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kami mau berkorban demi kebaikan sesama kami. Dan biarlah Tuhan saja yang menilai perbuatan kami dan menerima kami. Terima kasih, kiranya semangat pengorbanan ini ada di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.